Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai seleksi jalur prestasi di Universitas Prasetya Mulia untuk angkatan 2022-2023. Dan yang akan kita bahas ini adalah untuk yang periode 3 teman-teman ya, dan untuk yang School of Applied STEM, karena ada dua nih, kalian mau yang STEM atau yang BSE. Nah, kira-kira yang STEM ini informasinya apa aja? Biar nggak makin penasaran, kita langsung aja ya simak videonya sampai akhir. Oke, untuk informasi yang pertama adalah mengenai, nah ini aku ada sedikit kata-kata yang aku ambil dari brosur ya dari Universitas Prasmulian yang ada di websitenya, yaitu adalah kumpulkan prestasi di bidang akademis maupun non-akademis untuk menjadi Prasmulian tanpa tes seleksi. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa ternyata kita punya kesempatan nih untuk menjadi salah satu Prasmulian yang masuknya itu tanpa tes seleksi. Jadi kita tinggal pilah-pilah nih kira-kira prestasi apa aja sih yang udah kita raih selama kita sekolah di SMA, baik itu akademis ataupun prestasi yang non-akademis. Kita next ke informasi yang berikutnya, yaitu program belajar di STEM-nya. Kira-kira apa aja sih program belajar yang bisa kita pilih? Yang pertama ada S1 Business Mathematics, lalu yang kedua ada S1 Digital Business Technology, terus yang ketiga ada S1 Computer System Engineering, terus yang keempat ada si S1 Renewable Energy Engineering, terus yang kelima ada S1 Food Business Technology, dan yang terakhir adalah S1 Product Design Engineering. Nah, jadi untuk yang bintang-bintang ini ya teman-teman ya, artinya adalah untuk siswa jurusan IPA. Jadi mohon maaf untuk kalian yang berasal dari IPS, ini kalian tidak diperkenankan ya untuk mengambil pilihan jurusan ini. Oke, kita next ke informasi yang berikutnya, yaitu mengenai biaya pendaftaran. Ini kayaknya mungkin sesuatu yang menyenangkan nih untuk kita ketahui bahwa ternyata di Universitas Prasetya Mulia ini pendaftarannya gratis nih teman-teman. Jadi jangan ragu ya untuk mencoba mendaftar di Universitas Prasetya Mulia. Karena selain dari program studinya tadi cukup lumayan banyak pilihannya, dan untuk biaya pendaftarnya juga gratis. Oke, kita next ke info selanjutnya adalah mengenai persyaratan nih yang perlu kalian penuhi. Ini apa aja? Yang pertama adalah nilai minimalnya 85 pada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris dari semester 1 sampai 4, dan ini yang diambil adalah nilai pengetahuannya teman-teman ya. Dan bagi yang dari jurusan IPA nanti yang digunakan adalah nilai matematika peminatannya. Oke, yang kedua adalah untuk jalur ini, dia terbuka hanya untuk pendaftar pertama kali yang belum pernah mencoba masuk program S1 Prasetya Mulia, baik melalui seleksi tes ataupun non-tes. Jadi diperhatikan ya mungkin dari kalian yang pernah mendaftar di periode 1 ataupun periode 2. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah memiliki prestasi akademis ataupun non-akademis. Jadi bisa diulas lagi ya, kira-kira kalian sudah memiliki prestasi apa sih selama kalian di jenjang SMA. Lalu selanjutnya yang keempat, kalian memiliki pengalaman organisasi sekolah ataupun sosial dengan melampirkan sertifikat, lalu memiliki pengalaman sebagai finalis olimpiade dengan melampirkan sertifikat. Nah, ini lebih baik lagi. Jadi mungkin semisal kalian pernah ikut olimpiade ataupun lomba renang, basket, voli, sepak bola, dan lain-lain, dan memang itu kalian pernah menjadi juara, bisa banget ya untuk dilampirkan, lumayan nih, karena mungkin akan menjadi nilai plus dari kalian ketika mendaftar. Oke, kita next yang berikutnya adalah jangka waktu pendaftaran nih teman-teman. Jadi untuk periode 1 itu sebenarnya ada tapi sudah tutup ya, karena jangka waktunya adalah 9 sampai 23 Agustus. Lalu yang periode 2 itu juga sudah ditutup karena dari 14 September sampai 4 Oktober. Nah, untuk kalian yang masih mau mendaftar tenang aja karena masih ada periode 3, yaitu dari 21 Desember 2021 sampai 17 Januari 2022. Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang ya, karena ini nanti dimulainya dari 21 Desember nih. Karena ini masih November, ya masih ada mungkin waktu sekitar 1 bulan lebih ya untuk persiapannya. Oke, kita next ke info berikutnya.
Untuk yang selanjutnya ini adalah mengenai pengumuman hasil tes yang periode 3 nih yang masih dibuka. Nanti pengumuman hasil tesnya akan bisa kalian akses itu di tanggal 21 Januari 2022. Jadi masih tahun depan ya, tapi kayaknya nggak ada salahnya juga kalau kita sudah mempersiapkan gimana sih kita mau kuliah dari sekarang. Apalagi mungkin banyak dari kalian kayak yang mau ngambil jurusan apa ataupun kampus mana. Jadi dipersiapkan sejak dini. Oke, kita next ke info berikutnya adalah mengenai beberapa prosedur yang harus kalian taati. Nah, yaitu yang pertama, setiap calon hanya diperbolehkan memilih 2 dari 6 jurusan di STEM. Bagian admission berhak menolak ataupun membatalkan hasil tes jika terjadi kesalahan dalam pemilihan prodi. Nah, ini kesalahannya seperti apa? Jadi misal kalian mencampurkan nih satu prodi di SBE dan satu prodi lainnya di STEM. Jadi untuk teman-teman perlu diperhatikan ya, kira-kira prodi yang masuk STEM itu apa aja dan prodi yang masuk SBE itu apa saja. Jangan sampai kalau kalian ambilnya yang STEM ya, kalian harus ambilnya yang STEM semua. Jangan sampai kecampur ya teman-teman ya. Begitu pula kalau kalian ambilnya yang SBE, itu juga harus dari SBE semua. Oke, jangan lupa teman-temannya dan harus teliti nih. Nah, yang kedua, target pendaftarnya ini terbuka untuk semua sekolah. Berarti mungkin bisa kita artikan mereka nggak kayak memberikan standar nih, misal harus SMA-nya grade-nya apa, atau mungkin SMA bla bla bla. Oke, jadi insya Allah aman ya kalau kalian misal dari SMA manapun. Nah, yang ketiga nih, yaitu kandidat yang lulus di jalur prestasi akan mengikuti tes kepribadian konfirmasi yang akan diadakan sebelum registrasi akademik dimulai. Nah, ini apabila kondisi sudah bisa offline test nih teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya masih ada nih, yaitu peserta jalur prestasi yang berhasil maka akan membayar biaya pengembangan. Jadi memang ada biaya pengembangan ya teman-teman ya di Universitas Prasetya Mulia ini. Oke, kita next nih. Jadi apa sih keuntungannya kalau kalian mendaftar di Universitas Prasetya Mulia? Jadi salah satu keuntungannya adalah untuk kalian kandidat yang lulus jalur prestasi dengan kategorinya baik sekali, maka akan punya kesempatan untuk diundang oleh bagian admission untuk mengikuti seleksi beasiswa yang Scholar Indonesia. Oke, selanjutnya aku bakal nambahin info ya. Jadi ini ada notes yang memang aku ambil juga dari websitenya, yaitu menyerahkan surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini ditandatangani oleh kepala sekolah ya teman-teman ya. Dan nanti dikirimkan melalui email yaitu admission.s1@prasetyamulia.ac.id dengan subjeknya adalah surat rekomendasi, Japres, terus underscore nama kalian. Nah, menurutku ini harus diperhatikan baik-baik ya. Dan ini pengumpulannya paling lambat adalah di tanggal 17 Januari 2022. Oke teman-teman semua, itu tadi informasi dari aku mengenai pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Prasetya Mulia. Semoga membantu nih buat kalian yang masih bingung gimana sih cara pendaftarannya, persyaratannya, prosedurnya, dan apa aja yang harus kita lengkapi. Oke, buat semuanya, yuk tetap semangat, jangan lupa terus belajar dan berdoa ya. Sukses selalu, see you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.